Hiduplah Indonesia Raya, merdeka. Wow, nih lihat nih, langsung saja semuanya. Enak. Semangat pagi Gunners, kembali lagi dengan saya Samuel Gun. Kita jumpa di channel This is Gun. Masak mudah, nggak bikin lelah. Merdeka, inilah Hari Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus tahun 2023. Saatnya kita merayakan kemerdekaan Republik Indonesia dengan memasak sesuatu yang bertemakan merah putih. Apa yang akan kita masak hari ini nih Kanus? Kita akan membuat kue talam merah putih yang berasal dari sagu mutiara, dan tentunya ini kue talamnya enak dan cara membuatnya juga sangatlah mudah. Tidak akan mudah kalau Kaners yang baru pertama kali nonton channel ini belum subscribe, apalagi tekan notifikasinya. Yes, thank you. Dan boleh beri like-nya, jempolnya. Terima kasih yang sudah memberikan like selama ini. Boleh juga loh dibagikan ke rekan-rekan lain supaya memberi banyak manfaat. Thank you Kaners. Di bawah juga sudah saya ingatkan ya, ada tulisan saya, deskripsi resep, dan juga tipsnya. Silahkan dibaca. Kalau ada komentar pertanyaan Anda, silahkan tinggalkan pertanyaan komentar Anda di bawah. Karena saya akan menjelaskan bahan-bahannya yang dibagi menjadi 3 bagian saja. Sebenarnya bagian yang ketiga adalah toolsnya. Jadi ini bagian yang pertama, yang sagu mutiara yang tadi saya ceritakan, dan yang kedua adalah bagian pertepungan yang akan kita bikin adonan cairannya ya. Dan terakhir itu adalah toolsnya, bagaimana kita mencetaknya nanti. Oke, langsung saja nih Kaners. Di sini di bagian yang pertama saya membutuhkan air. Ini airnya 750, dilihat saja nanti caranya di video, jangan di skip ya. Terus ada juga mutiaranya nih, sagu. Jadi caranya ada juga bagaimana merebus sagu tapi nggak ngabis-ngabisin gas. Nah itu dia. Dan tentunya juga yang terakhir, karena ini merah putih, kita butuh warna merah makanan ya, yang food grade tentunya, dan saya pakai yang ini. Oke Gunners, sekarang kita langsung saja bagaimana mengolah nih sagu mutiaranya. Saya pakai teknik 10-30-10. Diperhatikan ya. Yang pertama kita harus tuang air, ini sudah ada ukurannya, silahkan dilihat, dan rebus air ini sampai benar-benar mendidih seperti ini. Setelah benar-benar mendidih Gunners, kita tuang saja sagu mutiaranya. Setelah itu jangan lupa diaduk supaya dia tidak lengket nantinya. Dan biarkanlah direbus selama kurang lebih, nih sudah saya cantumkan berapa menitnya. Nah setelah direbus selama 10 menit, kita tutup saja dan diamkanlah dia selama kurang lebih 30 menit. Nah ini dia, masa pendiaman ini atau mendinginkan itu akan membuat sagu mutiaranya nanti pelan-pelan akan matang ya. Tapi nanti ada berikutnya. Berikutnya bagaimana nih? Nah karena setelah 30 menit kita buka, ini sagunya masih belum benar-benar matang ya. Kita lanjutkan lagi proses untuk merebusnya. Tapi kita tambahkan dulu sisa air yang tadi, ini ukurannya. Lalu langsung saja panaskan dan jangan lupa diaduk. Setelah diangkat Gunners, kita langsung saja buang airnya ya, disaring seperti ini. Setelah itu masukkan di dalam baskom dan kita beri warna merah supaya lebih menyala warna merahnya ini. Aduk-aduk sampai rata. Nah jadinya seperti ini mutiara merah kita. Nah karena dengan proses 10-30-10 akan membuat gas kita aman dan juga hemat, dan matangnya juga sempurna nih sagu mutiaranya. Sekarang saya lanjutkan bahan berikutnya. Apa saja yang kita butuhkan? Di sini saya membutuhkan yang namanya cairan. Ada 2 nih Gunners. Yang pertama adalah santan
pastikan santannya ini sudah dimasak terlebih dahulu ya. Diaduk-aduk jangan sampai pecah. Supaya apa sih kalau dimatangkan? Lihat saja di deskripsi di bawah, sudah saya tipsnya ya, sudah saya tulis di situ. Dan cairan yang kedua adalah saya pakai vanila atau vanilin yang ekstrak, yang cair. Jadi dia agak tebal rasanya ya. Dan berikutnya saya juga pakai tepung, ada dua. Yang satunya adalah tepung tapioka, ukurannya sama dengan tepung yang satunya yaitu tepung terigu. Tepung terigunya jenis apa? Silahkan baca deskripsi di bawah. Dan berikutnya supaya ada rasa manisnya, nggak usah terlalu banyak, saya membutuhkan gula pasir, Gunners. Untuk menyeimbangkan rasa manisnya, saya membutuhkan juga garam, tapi sedikit saja ya. Nah, sekarang butuh toolsnya untuk mencetak dari talam kita atau kue talam dan juga sagu mutiaranya. Yang pertama, saya itu mencetak dengan cetakan jasmine seperti ini atau kayak bunga begini ya. Ini kalau dilihat di bawahnya seperti ini, dilihat dari dalamnya seperti ini. Dan ini ukurannya juga silahkan lihat deskripsi di bawah. Dan satu lagi saya pakai yang mungil ini. Mungil ini kita masukkan di sini. Nanti dilihat saja di video ya caranya bagaimana, jangan di skip. Dan ini akan membuat kue talam kita akan sangat menarik merah putih. Oke Gunners, kita mau langsung saja eksekusi yang bagian kedua ini ya. Langsung saja, check this out. Masukkan tepung terigu pada baskom, disusul dengan tepung tapioka, lalu gula pasir dan garam. Aduk semua hingga tercampur rata. Kemudian tuanglah santan cair separuhnya saja dulu ya. Aduk semua sampai rata. Tuang sisa santan yang tadi dan lanjutkan mengaduk sampai rata. Selanjutnya, tuang 3 sendok sayur pada mutiara sagu yang tadi. Ya, kurang lebih 200 ml lah ya. Lalu aduk hingga tercampur rata. Oke, lanjutkan menuangnya pada cetakan kecil ini. Nggak perlu sampai penuh ya. Jangan lupa dilapisi dulu dengan minyak sayur. Berikutnya, segera kukus sagu mutiara ini selama kurang lebih 20 menit. Setelah matang, angkat dari pengukusan dan dinginkan. Nah, cara melepasnya gampang seperti ini. Selanjutnya, buat adonan putih dengan menuang sedikit dulu pada cetakan. Lalu kukuslah selama kurang lebih 3 menit saja. Setelah itu, masukkan kue sagu mutiaranya tepat di tengah-tengahnya. Kemudian tuang dengan sisa adonan putih hingga penuh. Kukuslah kembali selama 15 menit. Nah, setelah 15 menit, kita angkat dan dinginkan. Kue talam merah putih siap disajikan. Hiduplah Indonesia Raya Merdeka. Dan inilah sajian kita menyambut HUT RI ke-78 di 17 Agustus tahun 2023. Ini dia Gunners yang paling gampang, kue talam, tapi kue talamnya merah putih. Seneng banget ini kalau diginikan nih, kenyal-kenyal dan ada legitnya begitu. Kalau mau legit Gunners, boleh dong subscribe dulu bagi yang pertama kali nonton video ini, tekan notifikasinya juga. Thank you. Apalagi mau beri like. Wow, thank you banget. Boleh juga di-share channel ini ke rekan-rekan yang lain supaya memberi banyak manfaat. Diingatkan juga di bawah sudah ditulis deskripsi resep dan tipsnya, tolong dibaca. Karena ini ada beberapa tips dari saya setelah mengerjakan ini ya. Thank you.
Karena kita langsung saja eksekusi untuk makan. Bagaimana sih kue ini? Kalau kita lihat memang tampilannya indah sekali dan kita harus incipin langsung. Kue talam ini kalau dilihat dari belakang, dari depan, itu semua tampak menarik sama dua-duanya. Jadi mau disajikan apapun juga bisa. Kita langsung saja kopek di sini. Wow, ini lihat nih, dia kenyal ini dan lembut sekali nih kaners. Benar, lembut karena ada tapiokanya. Oh ya, tadi saya tambahin juga tepung beras supaya putihnya itu lebih pucat dan enak sekali ini. Ada yang gampang dan memang enak sekali. Namanya kue talam merah putih dari Desiskan. Silakan dicoba di rumah. Kalau ada yang enak, maunya dihabisin semua ya. Jangan dihemat-hemat, langsung saja semuanya. Enak. Kaners, untuk mendapatkan resep-resep lainnya, subscribe dan like video ini.